Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang utama dan yang paling utama, tak luput pula rasa hormat saya kepada Bapak dosen, yaitu Pak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTPM, CMC, CPGAM, CPLM, CIB yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan. Adapun acara ini saya akan mempresentasikan beberapa pelajaran yang sudah saya ampuh. Yang pertama, pelajaran tentang globalisasi manajemen sumber daya manusia. Dan yang kedua, pengertian perseptif para ahli dan tantangan di era kontemporer. Dan yang ketiga, seminar SDM atau orientasi dan stepping. Yang keempat, rekrutmen dan seleksi pelatihan. Dan yang kelima, penghargaan karyawan, perencanaan, karir, dan kompetensi. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan hubungan tenaga kerja, pemeliharaan SDM, motivasi, dan kepuasan kerja. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu globalisasi manajemen sumber daya manusia. Jadi, globalisasi itu adalah membuat batas bisnis antara negara semakin kecil, banyak perusahaan menjadi perusahaan multinasional yang mengelola SDM harus menyesuaikan budaya atau hukum. Karena sistem kerja yang berbeda, oleh karena itu globalisasi MSDM menjadi penting dipahami. Tujuannya yang pertama, untuk menjelaskan definisi globalisasi MSDM. Dan yang kedua, menguraikan pandangan para ahli. Dan yang ketiga, menjelaskan ciri dan tantangan SDM di global. Dan terakhir, memberikan contoh penerapan dalam perusahaan multinasional. Dan yang pertama tadi, pengertian globalisasi MSDM. Globalisasi MSDM itu adalah proses pengelolaan tenaga kerja dalam lingkup internasional yang meliputi rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja dan kompensasi karyawan dari berbagai negara lainnya. Contohnya kayak perusahaan-perusahaan besar di luar sana. Dan yang kedua, pengertian menurut para ahli. Contoh dari Gary Dessler, kebijakannya dan praktik terkait pengelolaan orang dalam organisasi. Dan kedua ada dari Stephen Robbins, yaitu manajemen MSDM lintas budaya. Terus ciri-ciri globalisasi MSDM. Contohnya tenaga kerja multinasional, rekrutmen dan seleksi berskala global, pelatihan lintas budaya, atau disebut cross-cultural training. Terus tantangan globalisasi MSDM apa aja? Yang pertama ada perbedaan kayak budaya, terus perbedaan hukum ketenaga kerjaannya, ada hambatan bahasa, pengelolaan, terus perbedaan sistem kompensasinya juga. Terus contoh penerapan globalisasi MSDM itu kayak Toyota, sistem produksi global dan pengiriman manajemennya ekspatriat atau ke luar negeri. Terus ada juga Google, yaitu merekrutmen global dan tim multikulturalnya.
Nah, jadi kesimpulan globalisasi dalam SDM itu adalah proses adaptasi praktik manajemen SDM atau perekrutan dan pelatihan kompensasi kinerja. Untuk apa? Untuk perusahaan yang beroperasi di lintas negara dengan mengakomodasi perbedaan budaya, hukum, dan sosial ekonomi. Ini bukan hanya tentang memindahkan karyawan, tetapi juga mengintegrasikan operasi global secara konsisten. Selanjutnya yang terakhir itu adalah penghargaan karyawan, perencanaan karir dan kompensasi. Jadi pengertian penghargaan karyawan adalah merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas kontribusi dan kinerja yang telah dilakukan. Jadi itu adalah pengertian penghargaan karyawan. Selanjutnya tujuan dan manfaat penghargaan karyawan. Tujuannya utama itu dari pemberian penghargaan itu untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dapat memberikan kinerja yang optimal sebagai perusahaan. Dengan adanya penghargaan bagi perusahaan, karyawan akan merasa dihargai dan diakui atas usaha yang telah dia lakukan. Jenis-jenis penghargaan karyawan. Yang pertama penghargaan finansial, yang kedua penghargaan non finansial, dan yang ketiga penghargaan intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya contoh penerapan penghargaan karyawan. Jadi penerapan penghargaan karyawan dalam suatu organisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik dalam bentuk finansial maupun non finansial. Pemberian penghargaan ini biasanya dilakukan dengan kebijakan perusahaan serta kinerja yang dicapai oleh karyawan. Salah satu contoh penerapan penghargaan adalah program Employee of the Month, yaitu pemberian penghargaan kepada karyawan terbaik berdasarkan kinerja dan kedisiplinannya. Selanjutnya pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir itu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk menentukan tujuan karir dan masa depan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai dalam konteks organisasi. Perencanaan karir juga menjadi bagian penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Selanjutnya kayak tujuan dan manfaat perencanaan karir. Jadi perencanaan karir memiliki peran penting dalam membentuk individu maupun organisasi. Karena perencanaan karir itu dapat memiliki arah yang jelas dan mengembangkan diri pasti sehingga tidak bekerja tanpa tujuan yang pasti gitu. Selanjutnya tahap perencanaan karir. Yang pertama ada penilaian diri atau self assessment. Yang kedua penetapan tujuan karir. Yang ketiga identifikasi peluang karir. Yang keempat pengembangan diri. Dan yang kelima implementasi rencana karir. Dan yang terakhir evaluasi dan penyesuaian. Contoh perencanaan karir. Perencanaan karir dapat diterapkan dalam berbagai situasi sesuai dengan tujuan dan bidang pekerja yang diinginkan oleh individu. Contoh perencanaan karir ini penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana seorang dapat mengembangkan karir secara terarah. Selanjutnya pengertian kompensasi. Jadi kompensasi itu adalah merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan pemberian imbalan kepada karyawan dan kontribusi yang telah diberikan kepada organisasi gitu. Jadi kesimpulannya, karyawan merupakan aset utama dalam organisasi yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola sumber daya manusia secara baik melalui perencanaan karir. Jadi pemberian penghargaan dan kompensasi yang tepat, perencanaan dan pengembangan karir membantu karyawan memahami arah masa depan mereka dalam organisasi sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja mereka yang lebih bagus lagi. Yaitu ada seminar SDM atau orientasi dan stepping karyawan atau pegawai. Jadi pengertian stepping adalah salah satu tujuan fungsi manajemen yang memiliki kesamaan dan organizing. Akan tetapi stepping itu lebih berfokus pada kegiatan pengenalan dan penyesuaian karyawan serta seluruh sumber daya perusahaan. Jadi di posisi yang paling sesuai
Dengan bidang keahliannya, stepping tidak hanya sebatas perhubungan dengan tenaga kerja saja, tetapi juga mencakup pengelolaan seluruh sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Terus ada definisi menurut para ahli. Jadi menurut para ahli mendefinisikan stepping itu sebagai fungsi manajemen yang berkaitan dengan perekrutan, seleksi, pelatihan dan penempatan dan pengembangan karyawan gitu. Tujuan stepping yaitu contohnya mewujudkan sinergi antara karyawan dan tugas serta kewajibannya, mewujudkan mekanisme kerja yang efektif, kooperatif dan terpadu. Fungsi stepping, perencanaan tenaga SDM sesuai kebutuhan, itu salah satu fungsi stepping. Terus juga kompeten agar perusahaan tetap bersaing di tengah pasar. Terus juga evaluasi karyawan, fungsinya evaluasi mencakup penilaian, promosi dan mutasi karyawan. Selanjutnya proses stepping dalam perusahaan mencakup merencanakan SDM. Tim HRD akan membuat rencana kegiatan mengenai pengadaan karyawannya. Terus melaksanakan rekrutmen. Tim HRD mulai merekrut karyawan sesuai kualifikasi atau kemampuan yang sesuai. Jadi pengertian orientasi selanjutnya. Orientasi itu yaitu orientasi karyawan itu adalah proses pengenalan di mana karyawan baru berkenalan atau membiasakan dengan budaya, peran mereka dalam organisasi, proses, tanggung jawab, dan latar belakang organisasi. Selanjutnya, perbedaan orientasi dan onboarding. Orientasi itu lebih fokus pada proses pengenalan awal seperti pengenalan perusahaan, kebijakan, dan lingkungan kerja. Kalau onboarding yaitu mencakup proses integrasi karyawan baru ke dalam perusahaan, termasuk pelatihan, pengenalan tim, dan proses kerja. Yang selanjutnya, teori melandasi orientasi. Dalam teori psikologi organisasi, kita akan sampai pada konsep organizing, socialization. Ini adalah proses di mana karyawan baru belajar bersikap, mengetahui keterampilan dan perilaku yang diperlukan untuk menjadi anggota organisasi yang efektif. Menurut para ahli Gary pada tahun 2006, orientasi adalah prosedur untuk memberikan informasi latar belakang kepada karyawan baru yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka secara memuaskan, seperti informasi tentang peraturan perusahaan. Tujuan program orientasi. Tujuan utama dari program orientasi karyawan adalah agar karyawan baru terbiasa dengan informasi dan tujuan yang diperlukan, yang membantu kelancaran transisi peran dan tanggung jawab serta menjadi aset bagi organisasi. Terus juga poin-poin dalam orientasi karyawan, contohnya kayak gambaran umum perusahaan, kayak sejarah, misi, nilai-nilai. Terus peran dan tanggung jawab kerja, kebijakan dan prosedur tempat kerja. Selanjutnya tahap orientasi yang efektif, yaitu kayak contoh persiapan sebelum kedatangan, contoh hal-hal sederhana seperti pengiriman email, sambutan, penjelasan, agenda ataupun menyapa lewat telepon. Contoh bentuk program orientasi. Pertama, sesi sambutan dan perkenalan nilai-nilai. Tur kantor dan pengenalan fasilitas. Terus pengenalan struktur organisasi dan peran. Terus simulasi proyek mini. Nah, studi kasusnya mengenai orientasi pegawai dalam perusahaan menunjukkan bahwa proses ini sangat penting untuk meningkatkan referensi dan produktivitas karyawan. Jadi program orientasi yang efektif dapat meningkatkan referensi karyawan baru hingga 82%. Jadi segitu. Next selanjutnya ada rekrutmen, pelatihan, dan seleksi. Jadi rekrutmen adalah serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan. Guna apa? Guna untuk kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan pegawai.
Jadi penyebab terjadi lowongan jabatan itu contoh karyawan dipindahkan, berhenti atas kemauan sendiri, berhenti atas keputusan perusahaan pensiun, atau meninggal dunia. Selanjutnya tujuan dan metode rekrutmen. Tujuannya itu mendapatkan calon karyawan dengan kualifikasi yang dibutuhkan, memperoleh calon karyawan berkualitas tinggi dari berbagai sumber. Jadi metode tertutup, contohnya informasi hanya disampaikan kepada karyawan atau orang tertentu. Jadi lamaran itu terbatas, peluang pendapatan karyawan terbaik lebih kecil. Kalau metode terbuka, itu informasi disebarkan secara luas melalui media massa cetak dan elektronik, contohnya di IG, Facebook, WA, dan yang lain-lain. Selanjutnya alternatif pergantian rekrutmen. Apa itu overtime? Yaitu karyawan lama bekerja lembur untuk volume kerja jangka pendek, hemat biaya dibandingkan rekrut baru. Terus juga temporary employees. Apa itu? Yaitu menggunakan karyawan sementara atau honorer atau tim atau disebut HL untuk menjaga fleksibilitasnya. Terus ada juga subcontracting, yaitu mengontrak pekerja ke pihak kerja, cocok bila tidak memiliki tenaga ahli di bidang tertentu. Selanjutnya seleksi. Jadi seleksi itu adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan. Contohnya, mengapa seleksi itu penting? Ya karena kinerja manajer bergantung pada kinerja bawahannya. Kedua, biaya perekrutan yang dikeluarkan perusahaan tidak sedikit gitu. Terus juga implikasi hukum dari pelaksanaan seleksi yang serampangan. Selanjutnya kayak ada kriteria dan langkah seleksi. Contoh kriteria seleksi: pendidikan, pengalaman, kerja kondisi, fisik, kepribadian. Kalau teknisi seleksi, contoh interview tes, psikologi, tes bidang, pekerjaan biodata, referensi, geografologi, dan lain-lainnya. Terus langkah seleksinya, contoh seleksi surat lamaran, pengisian belangko lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, tes penerimaan, tes psikologi, tes kesehatan, dan lain-lainnya. Tujuan seleksi yang pertama, karyawan yang memiliki sensi tertentu, karyawan yang sesuai tugas dan keahlian, karyawan yang kreatif dan dia dinamis, mengurangi turnover karyawan. Pelatihan sumber daya manusia adalah proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan lebih efektif. Itu. Jadi tujuan dan manfaat pelatihan pengembangan yaitu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, mempersiapkan karyawan untuk posisi lebih tinggi. Selanjutnya ada pemeliharaan hubungan tenaga kerja, pemeliharaan SDM, motivasi dan kepuasan kerja. Jadi pemeliharaan hubungan tenaga kerja, jadi hubungan tenaga kerja itu merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelum oleh pihak yang bersangkutan gitu. Terus mengapa pemeliharaan hubungan tenaga kerja itu penting? Karena meningkatkan produktivitas hubungan kerja yang baik membuat karyawan merasa dihargai dan nyaman. Akibatnya mereka lebih termotivasi untuk bekerja secara optimal dan produktivitas. Jadi tujuan pemeliharaan hubungan tenaga kerja contohnya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, meningkatkan loyalitas, keamanan, dan kesehatan karyawan. Selanjutnya, asas-asas pemeliharaan hubungan tenaga kerja. Asas manfaat dan efisien. Pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Asas kebutuhan dan kepuasan, pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi hubungan kerja, contohnya komunikasi, keadilan, kepemimpinan, dan lingkungan kerja. Selanjutnya pemeliharaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu atau disebut SDM itu individu atau orang-orang yang bekerja di suatu organisasi, perusahaan atau instansi yang berperan sebagai pelaku utama
dalam menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan. Pada kenyataan bahwa semakin besar suatu organisasi dan akan semakin kompleks hubungan antara individu dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pengertian perseptif para ahli dan tanggapan di era kontemporer. Jadi pengertian MSDM menurut para ahli. Jadi manajemen sumber daya manusia itu atau disebut MSDM itu adalah merupakan bagian dari ilmu manajemen yang mempelajari bagaimana organisasi itu mengelola tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Jadi MSDM itu juga mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, rekrutan, dan pengembangan. Pemberian kompensasi itu adalah salah satunya. Sehingga pemeliharaan karyawan itu menurut para ahli memiliki pandangan yang berbeda, namun saling melengkapi mengenai kompensasi MSDM. Contohnya, Hasibuan pada tahun 2002 yang menerapkan contoh MSDM sebagai ilmu dan seni dalam mengatur hubungan kerja. Nah, itu contoh salah satunya. Terus juga sejarah dan perkembangan MSDM di Indonesia. Jadi perkembangan manajemen sumber daya manusia itu di Indonesia mengalami beberapa tahap penting pada masa perkembangan kemerdekaan. Contohnya tenaga kerja masih pandang hanya sebagai faktor produksi dalam sistem kolonial. Setelah kemerdekaan pada tahun 1950 sampai 1960 sering berkembang industri dan masuknya investasi asing. Konsep manajemen sumber daya manusia ini mulai diterapkan secara lebih sistematis yaitu ketika memasuki tahun 1990-an. Jadi MSDM itu mulai berkembang di dunia akademik dan organisasi saat ini. Terus ruang lingkup dan fungsi MSDM. Jadi manajemen sumber daya manusia MSDM tadi itu memiliki ruang lingkup yang luas dalam mengolah ketenaga kerjaannya. Tapi di dalam organisasi, menurut Mangkunegara itu fungsi SDM terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama fungsi manajerial dan fungsi operasional. Gitu. Jadi tujuan manajemen sumber daya manusia itu, jadi tujuan utama itu memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, berada pada posisi yang tepat, pada waktu yang tepat, serta memiliki kompetensi yang sesuai. Menurut Namawi, yaitu tujuannya meliputi aspek utama. Kayak contoh, tujuan sosial, menekankan tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat. Terus tujuan organisasi berkaitan dengan upaya MSDM dalam membantu organisasi mencapai sasaran bisnisnya. Nah, itu salah satu tujuan manajemen sumber daya manusia. Terus juga peran strategis MSDM dalam organisasi. Contoh, manajemen sumber daya manusia itu memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan organisasi. Menurut Dape Ulter, terdapat 4 peran utama MSDM sebagai strategi bisnis atau partner. Peran tersebut menunjukkan bahwa MSDM tidak hanya bertugas mengelola administrasi karyawan, tetapi juga berperan dalam mendukung strategi bisnis organisasi. Yang selanjutnya yaitu MSDM dalam konteks organisasi Indonesia. Penerapan manajemen sumber daya manusia atau MSDM di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, kondisi biografis, dan regulasi ketenagakerjaan budaya. Gitu. Terus tantangan MSDM di era kontemporer. Nah,
MSDM tidak beroperasi dalam ruang hampa, tetapi juga perubahan lingkungan eksternal dan internal terus memunculkan tantangan baru gitu yang menuntut adaptasi cepat daripada praktis MSDM. Tantangan-tantangan utama yang dihadapi SDM itu di Indonesia yang saat ini disertai analisis mendalam. Contohnya, tantangan SMDR kontemporer. 1. Transparansi digital dan otomasi. Jadi banyak gitu. Revolusi industri telah mengubah lengkap pekerjaan secara fundamental. Jadi teknologi kecerdasan buatan contohnya AI, robotika, otomatis itu menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin dan repetitif gitu. Terus juga ada kayak tantangan MSDM di era kontemporer, ya yang tadi, yang keduanya transformasi digital dan otomasi tadi. Tantangannya itu kayak mempersiapkan karyawan menghadapi perubahan. Terus jadi ini bukan sekedar soal pelatihan teknis penggunaan teknologi, tetapi juga ini termasuk mengubah mindset dan budaya organisasi secara menyeluruh. Jadi tantangan SDM di era kontemporer ini bukan hanya pada yang lain, tetapi juga pada banyaknya perkembangan kayak tadi itu. Terus juga selanjutnya yaitu, jadi kesimpulannya itu manajemen sumber daya manusia atau MSDM itu adalah disiplin ilmu dan praktik yang dinamis dan terus berkembang gitu. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Contoh, MSDM fungsi strategis organisasi yang melampau tugas administratif, kepegawaian gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila masih ada kurang atau kesalahan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan teman-teman yang telah menyimak presentasi saya. Semoga materi ini bermanfaat. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.